Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum saya memaparkan materi atau jurnal yang telah saya review, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ma'ruf dengan NIM 23 106 1111 dengan mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan dari Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Oke, langsung saja masuk ke topik yang akan dibahas, yaitu tentang jurnal peran kebijakan publik dalam konservasi sumber daya hutan di Indonesia oleh Rizky Ardilasari, Rizka Devi, dan Nurhayati Harahap. Pendahuluannya adalah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN Indonesia tahun 2020 hingga 2024 yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan tingkat pendapatan menengah ke atas atau middle income country. Pada dokumen tersebut terdapat 7 agenda pembangunan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri atau KLHK terlibat langsung setidaknya dalam 4 agenda, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk membantu pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, pembangunan daerah untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin pemerataan kesejahteraan, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, serta pembangunan lingkungan dan peningkatan ketahanan terhadap bencana alam yang tidak terduga hingga perubahan iklim. Nah, di sini saya akan membahas di review yang telah saya lakukan pada jurnal tersebut, dan pokok pembahasannya sendiri ada tentang konservasi hutan, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari kebijakan sosial atau kebijakan publik tadi, pengaruh kebijakan publik sendiri dalam usaha konservasi, serta evaluasi terhadap kebijakan publik tersebut. Lanjut. Nah, di sini sebelum membahas lebih lanjut, apa sih itu konservasi? Konservasi itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Jenis hutan ini cenderung terbentuk dari hutan alam yang memiliki berbagai macam jenis tanaman. Keanekaragaman jenis tanaman yang tinggi akan membantu hutan tetap menjaga keseimbangan dari ekosistemnya. Konsep konservasi sendiri dikemukakan oleh Theodore Roosevelt yang merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang istilah konservasi ini. Pengertian konservasi adalah the wise use of natural resource atau pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi maupun ekologi. Kegiatan konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan yang berlangsung pada saat ini. Nah, sedangkan dari segi ekologi sendiri, konservasi merupakan alokasi dari sumber daya alam untuk sekarang maupun di masa mendatang. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas dari kebijakan publik dalam konservasi hutan. Yang pertama, itu ada tentang kepemimpinan serta komitmen dari pemerintah itu sendiri bagaimana dalam menindaklanjuti dan menjamin keberlanjutan dari kebijakan publik yang telah ada. Selanjutnya ada partisipasi dari masyarakat, yang dimana sudah jelas bahwa masyarakat itu sendirilah yang akan melaksanakan serta menjalankan kebijakan-kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Penegakan hukum kembali lagi
tergantung dari ketegasan setiap instansi yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti para pelanggar hukum. Sumber daya manusia tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, yang dimana sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul tentu akan menerapkan kebijakan publik dengan baik. Selanjutnya ada koordinasi antar lembaga konservasi, baik itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga ke tingkat BKSDA yang saling bekerja sama sehingga menciptakan suatu kerjasama yang berkesinambungan. Selanjutnya ada pendekatan berbasis ekosistem, pendekatan komprehensif dan terintegrasi, hingga pengawasan dan evaluasi agar kebijakan publik yang ada tetap terus terlaksana, berkelanjutan, dan terus dicari yang mana yang paling efektif dan berubah sesuai kondisi di lapangan. Nah, sini ada peran kebijakan publik dalam konservasi sumber daya hutan di Indonesia. Pelestarian hutan merupakan upaya melindungi hutan dari kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, maupun kebakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 40 hingga 45, upaya pelestarian hutan dapat dilakukan melalui upaya rehabilitasi dan reklamasi hutan. Sumber daya hutan sebagai salah satu sumber daya yang terbarukan memiliki manfaat yang beragam bagi umat manusia, baik dalam bentuk produk langsung maupun tak langsung. Sumber daya hutan Indonesia mempunyai arti penting dan strategis bagi kelangsungan pembangunan baik dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan dapat menentukan posisi geopolitik dari Indonesia sendiri pada tataran global. Di sini ada undang-undang dan peraturan terkait konservasi hutan seperti yang telah dijelaskan, ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyelenggarakan pengelolaan hutan lestari dan perlindungan hutan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang bertujuan melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati termasuk habitat hutan. Lanjut. Nah, di sini ada peran pemangku kepentingan dalam konservasi hutan atau yang bisa membuat keberhasilan konservasi hutan itu sendiri. Yang pertama ada dari pemerintah itu sendiri, masyarakat, pihak swasta, hingga lembaga swadaya masyarakat untuk menampung aspirasi-aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada dan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, untuk evaluasi dan pengawasan sendiri itu harus terlaksana dalam usaha konservasi sumber daya hutan, meliputi pengaturan hukum serta implementasi partisipasi masyarakat, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, koordinasi antar instansi, monitoring dan evaluasi, peran dari sektor swasta, kebijakan perhutanan sosial, hingga pencegahan deforestasi. Nah, juga ada ditawarkan inovasi dan inisiatif terbaru dalam usaha konservasi sumber daya hutan. Yang pertama ada pemantauan berbasis drone, reboisasi atau penghijauan, hingga pemberdayaan masyarakat ke tahap mikro ataupun makro. Kesimpulan serta rekomendasi kebijakan yang dapat saya ambil setelah mereview jurnal ini yaitu kebijakan publik memegang peran penting dalam keberhasilan konservasi sumber daya hutan di Indonesia. Karena hal itu melibatkan berbagai sisi yang berperan aktif ikut serta dalam pelestarian hutan itu sendiri. Dan dengan untuk mewujudkan itu secara berkelanjutan, perlu peningkatan koordinasi partisipasi masyarakat dan penegakan hukum untuk mencapai tujuan konservasi hutan, serta pemanfaatan teknologi terbarukan juga harus menjadi fokus penting menyesuaikan keadaan zaman. Nah, begitulah kira-kira review dari saya tentang jurnal terkait. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.